Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam teman-teman semua. Jadi di kesempatan ini kita akan belajar bareng. Sekaligus saya akan sharing terkait Kubernetes. Jadi kalau di video sebelumnya saya membahas tentang Docker sedikit, dan di sini kita akan membahas selanjutnya yaitu Kubernetes atau Container Orchestration. Dan topiknya adalah apa, mengapa, dan bagaimana terkait Kubernetes ini. Jadi saya akan sedikit sharing mungkin ya terkait pengalaman saya kurang lebih 1 sampai 2 tahunan menggunakan Kubernetes ini, dan barangkali bisa bermanfaat. Oke, yang pertama, Kubernetes itu apa sih? Atau KH, biasanya kan K8S itu. Nah, Kubernetes itu adalah sebuah platform ya, open source yang digunakan untuk mengolah aplikasi berbasis kontainer, atau sebutannya yang udah saya bilang di awal yaitu Container Orchestration. Lalu ini dibuat sama Google, jadi awalnya tahun 2014. Lalu karena dia ini istilahnya open source ya, jadi semua orang berhak untuk ngefork ya, ngefork lalu dirubah sesuai dengan eh, masing-masing orang punya apa namanya, cloud gitu. Jadi contohnya ada AKS, Azure Kubernetes Service, EKS, Elastic Kubernetes Service, itu punyanya AWS, lalu GKE, Google Kubernetes Engine, punyanya Google Cloud, Rancher, itu ada kayak K3S dan lain-lain, dan berbagai open source lainnya, kayak Linode juga ada, gitu. Jadi ibaratnya seperti orkestra ya. Orkestra itu kan ada satu orang, analoginya satu orang yang di depan, lalu ada yang bermain biola, ada yang bermain trompet dan lain, saya kurang tahu itu, tapi semua memainkan perannya masing-masing dan dipandu oleh sang orkestrator di depan. Nah, jadi ada analoginya di sini. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Oke, nah sedikit kita review tentang video yang lalu, yaitu terkait Docker atau kontainer ya, salah satu produk kontainer yang paling banyak dipakai, Docker. Jadi Docker itu atau kontainer itu adalah software yang digunakan untuk mengisolasi aplikasi dan dependensi, versi, library, aplikasinya juga, untuk mempermudah deployment software. Lalu diperkenalkan oleh Docker Incorporated yang saat itu diincorporate the cloud pada Maret 2013. Nah, ini untuk overview-nya, jadi perbandingan antara VM dan containers. Nah, untuk lebih lengkapnya di video saya sebelumnya ada membahas lebih dalam terkait Docker itu sendiri. Nah, apa saja metode deployment yang ada saat ini? Ini berdasarkan pengalaman saya sejauh ini ya. Jadi yang pertama itu ada on-premise atau bare metal server. Jadi ini kalau misalkan server fisik, kalau teman-teman tahu yang rak-rak gitu, seperti itu. Jadi kita maintain raknya sendiri, lalu maintain apa ya, VMware ya, VMware atau apanya saya kurang paham itu, softwarenya dan lain-lain. Networkingnya itu di maintain sendiri oleh perusahaan, dan metodologi ini udah dipakai udah belasan bahkan puluhan tahun ya untuk bare metal server atau on-premise ini. Yang kedua yaitu platform as a service atau PaaS. Jadi ini contohnya itu seperti Azure App Service atau Elastic Beanstalk mungkin ya di AWS. Jadi itu sifatnya adalah kita punya aplikasi, misalkan PHP versi 8 atau Node.js versi sekian, kita tinggal upload ke template punya cloud provider, lalu nanti otomatis akan di deploy. Kita nggak usah mikir environment apanya lah segala macam, kita nggak usah mikir, pokoknya tahu-tahu udah ke deploy gitu, pas gitu. Contohnya mungkin seperti Heroku ya, Heroku itu juga salah satu contoh pas juga, kita nggak maintain secara infra. Yang ketiga yaitu Docker Container, dan ini contohnya Docker Container itu pada VM biasa, entah itu VM on cloud atau VM on premise juga, yang dimana di atasnya ada menggunakan Docker sebagai kontainer untuk metode deploymentnya, karena yaitu yang udah saya jelaskan di slide sebelumnya atau meeting sebelumnya, bahwa kemudahannya dalam isolasi itu jadi kan enak, dari dev, staging, production itu kan mudah gitu. Jadi ada beberapa banyak yang masih pakai Docker container ini karena workloadnya nggak terlalu besar dan praktis gitu. Yang keempat serverless ini contohnya itu kalau di AWS itu kurang lebih seperti Lambda, kalau di Azure contohnya itu seperti function app kalau nggak salah ya.
sepengalaman saya. Jadi itu dia lebih sederhana lagi dari PaaS. Jadi serverless ini dia sifatnya itu hanya function sederhana gitu, misalkan untuk trigger atau untuk melakukan sesuatu, trigger function API gitu pokoknya yang sederhana lah, intinya seperti itu. Dibuat kompleks juga bisa, cuman agak agak kurang tepat sih kayaknya, agak effort gitu. Walaupun sekarang udah banyak metode Lambda, misalkan yang dia support untuk function tapi lebih ribet gitu, cuman kayaknya menurut saya kurang cocok sih, atau mungkin saya belum nemu studi kasus yang tepat juga. Mungkin teman-teman boleh sharing ya di kolom komentar barangkali ada. Yang kelima, nah ini yang primadonanya nih, atau yang kita bahas di video ini gitu ya, yaitu Kubernetes atau si container orchestrator itu tadi, yang dimana dia itu adalah berbeda, ini agak berbanding terbalik ya dengan on-premise, yang dimana on-premise kan ibaratnya satu server besar yang dipecah menjadi server-server kecil, dan Kubernetes ini sebenarnya adalah server-server kecil yang ibaratnya disatukan ya menjadi satu buah server besar dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang di yang di slide selanjutnya nanti akan saya jelaskan juga. Oke, nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus pakai Kubernetes? Ya, kenapa sih? Ada beberapa istilahnya pertimbangan. Kenapa sih kita harus menggunakan Kubernetes? Kalau misalkan cocok ya pakai, kalau nggak cocok ya nggak usah maksain gitu. Ibaratkan Kubernetes itu kayak apa ya? Kayak solusi sebenarnya, dan nggak usah terlalu dipaksa. Kalau misalkan nggak butuh ya nggak apa-apa gitu. Jadi yang pertama itu kalau misalkan aplikasinya merupakan microservice ya. Microservice itu apa sih? Dalam arti misalkan dalam satu aplikasi, kalau misalkan monolith ya, itu kan antara front end, back end, dan semua menu itu dalam satu aplikasi udah gitu. Tapi kalau microservice itu dipecah, misalkan untuk UI website itu service sendiri, user management itu misalkan aplikasi sendiri, lalu misalkan untuk menu ini itu aplikasi sendiri. Dan itu banyak kelebihan dari microservice. Mungkin teman-teman bisa cari video yang lain di YouTube terkait perbedaan antara microservice dan monolith. Jadi banyak sih kelebihannya microservice dibanding monolith. Cuman dilihat lagi ya dari skala aplikasinya. Kalau misalnya aplikasinya nggak terlalu besar, kayaknya menggunakan microservice itu agak terlalu effort. Tapi kalau misalnya aplikasinya itu skalanya besar, nah membuat menjadi microservice ini bisa menjadi solusi supaya manage-nya itu lebih mudah gitu ya. Jadi kalau nggak microservice itu kayaknya nggak harus menggunakan Kubernetes, kecuali emang misalkan butuh monolith gitu, cuman pengen high availability gitu, misalkan dibuat replikanya gitu, ada beberapa replika atau beberapa nodes gitu. Nah mungkin bisa aja sih, cuman cost-nya biasanya Kubernetes itu akan besar. Jadi kalau cost-nya nggak masalah besar, hanya dengan satu aplikasi ya silahkan gitu. Yang kedua, isolasi resource ya, karena balik lagi, karena aplikasi-aplikasi ini kan dia berjalan di atas Docker, jadi di atas container maksud saya, dan terisolasi gitu. Jadi isolasi resource-nya antara microservice satu dan yang lain itu sangat ketat gitu. Yang ketiga yaitu, nah yang saya udah beberapa kali singgung, yaitu terkait high availability. Jadi ketersediaan ya, HA ini atau high availability disingkatnya itu HA. Jadi itu ketersediaan. Jadi misalkan ada failure di satu kontainer, karena kita ada istilah replika juga di dalam sini. Jadi kontainer untuk satu aplikasi, misalkan untuk UI nih, itu nggak cuma satu aja gitu. Jadi misalkan ada 2 atau 3, sehingga apabila ada satu kontainer yang mati, nanti 2 yang lain kan masih nyala tuh. Sedangkan nanti kontainer yang mati ini akan digantikan oleh kontainer yang baru. Jadi nah itulah kelebihannya Kubernetes adalah high availability. Itu. Yang keempat adalah fleksibilitas. Jadi ada kaitannya juga dengan high availability. Jadi fleksibilitas ini, misalkan kita butuh misalkan service user atau service payment atau service service order, dia lebih banyak di hit sama user nih, tapi ada service yang nggak banyak di hit user. Nah kita bisa memetakan tuh, yang ini speknya misalkan lebih tinggi limitnya, atau yang ini misalkan jumlah portsnya lebih banyak gitu. Bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap service gitu. Dan bisa juga
kalau ada yang namanya itu pod auto scaler. Jadi misalkan kita ada 3 nih, tapi karena trafficnya masuk terus, sehingga misalkan pada ketiga pot ini misalkan itu udah 60% berturut-turut, itu nanti akan ada pot tambahan gitu. Jadi ada namanya HPA atau horizontal pot auto scaler. Nah itu topik yang lain juga mungkin nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Itu cukup menarik sih. Yang kelima yaitu pengoptimalan resource. Jadi kita bisa menggunakan resource itu semaksimal mungkin. Jadi nggak ada yang mubazir. Nah tapi ini kembali lagi tergantung dari kita membuat konfigurasi file. Karena kalau kita membuat konfigurasi filenya tidak tepat, itu jatuhnya sama aja. Jadi pengalaman saya di file konfigurasi itu harus menggunakan template yang tepat gitu. Yang keenam yaitu maintenance-nya lebih mudah. Nah ini sebenarnya opsional sih. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Kubernetes yang diinstal sendiri, misalkan di on-premise gitu, bisa sih diinstal di on-premise, cuman kan Kubernetes ini sebenarnya lebih dekat itu ke cloud ya, yang udah manage by cloud gitu. Jadi maintenance-nya, clusternya lebih mudah gitu. Kita cuma fokus ke aplikasinya doang gitu, nggak fokus ke infra lagi, karena yang ngurusin infra adalah cloud providernya untuk dalam konteks ini ya gitu. Nah selanjutnya ini contoh ya tentang isolasi resource yang tadi ya. Selain kontainer itu memungkinkan ada yang namanya namespace. Jadi namespace ini adalah misalkan kita punya namespace development nih dan namespace production dengan misalkan ini service A, service B untuk development, service A, service B untuk production gitu atau staging gitu. Nah itu benar-benar terisolasi di sini. Tapi mereka tetap berbagi resource yang sama di bawah node-nya. Jadi tidak ada yang mubazir gitu ya. Tapi dengan catatan kita harus tetap memperhatikan resource-nya, jangan sampai nanti ketika misalkan production lagi load, akhirnya environment lain atau namespace lain itu terganggu gitu. Nah ini harus banyak pertimbangan sih untuk ini, untuk isolasi resource kalau misalkan ada multiple environment dalam satu cluster. Nah selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur Kubernetes itu sendiri. Jadi kayak kita lihat di awal ya, bahwa Kubernetes ini kan kayak orkestrator musik gitu ya. Kalau di sini tuh ibaratnya kayak di pelabuhan gitu ya. Jadi ada yang bertindak sebagai Kube Controller Manager. Nah ini ibaratnya si orkestrator yang di depan gitu. Jadi dia itu sebagai controller gitu. Yang dimana dia itu sebagai otaknya lah ibaratnya. Nah lalu saja ada etcd. Etcd ini lebih ke kayak database atau untuk menyimpan menyimpan resource dari cluster, misalkan kontainernya, pods-nya, image-nya apa, konfigurasi dan lain-lain, itu disimpan sama di etcd. Lalu master ini ibaratnya adalah master node-nya. Nah di sini yang dia semua ini yang ada di sini itu diletakkan di master node. Jadi master node ini adalah node yang bertindak sebagai kepalanya itu tadi, dan biasanya di sini tuh nggak boleh ada resource lain gitu, hanya resource ini aja. Yang selanjutnya adalah kube scheduler. Jadi dia ini akan meletakkan gitu, misalkan pod ini diletakkan di node yang mana, pod ini diletakkan node yang mana. Nah selanjutnya ada ini, saya akan jelasin worker nodes dulu ya. Jadi worker nodes ini adalah VM-nya yang akan menjadi tempat di mana Docker itu ditempatkan gitu. Nah kita tahu tempatkannya di sini gimana service A, di situ gimana service B. Itu yang akan memetakan itu nanti si kube scheduler ini. Jadi dia melihat nih, misalkan node ini yang misalkan agak kosong nih, ya udah taruh node ini yang agak kosong nih, di sini. Node ini benar full nih, ya udah di sini prioritas terakhir gitu. Nah selanjutnya ada kube network proxy. Jadi kube network proxy ini untuk komunikasi ya antar satu kontainer dan kontainer lain. Itu mereka bisa, walaupun beda node, itu bisa lewat lokal. Jadi mereka kayak punya jaringan sendiri yang dimana itu melalui melalui kube network proxy ini. Lalu ada API server, yang dimana API server itu bisa diibaratkan ini mercusuar ya. Jadi API server ini fungsinya itu, kube API server itu untuk sebagai API utama lah ya. Jadi misalkan kita mau connect ke cluster ini, biasanya kita tuh lewat si API server itu, dan koneksi misalkan node ini
up atau down, terus node ini sehat atau enggak, itu biasanya ke Kube API server ini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk arsitektur Kubernetes ini. Cuman apa namanya, nah ini kurang lebih seperti ini, control plane atau master ya tadi ibaratnya itu seperti ini. Nah kurang lebih sama untuk komponen-komponennya. Di sini ada control manager. Nah cloud control manager ini apa namanya, kalau misalkan kita menggunakan manage by provider, misalkan Azure atau AWS gitu, nah biasanya kita udah nggak mikir ini sih, udah nggak mikir controllernya lagi, pokoknya kita tahu tinggal deploy gitu, speknya sekian gitu. Dan ini etcd persistent store, dia untuk nyimpen datanya itu tadi. Kubelet, jadi dia itu untuk apa namanya, ibaratnya yang berkomunikasi dengan si API server itu tadi. Jadi dia kayak mengirim status atau event dia up atau down gitu-gitu. Lalu proxy itu untuk hubungan antar node dan pods itu tadi. Lalu ada scheduler untuk menempatkan ya podsnya di mana. Ini control plane dan ini adalah node. Kurang lebih seperti itu sih untuk arsitektur si Kubernetes ini. Cuman perlu diingat ya, misalkan teman-teman lihat banyak ya, komponennya banyak. Nah, sebagai catatan adalah Kubernetes ini emang powerful, bagus banget gitu menurut saya, sangat pinter lah gitu. Cuman yang harus jadi catatan adalah Kubernetes ini memerlukan resource yang agak lebih gitu. Dalam arti gini, misalkan teman-teman punya VM 2 CPU 8 GB RAM. Nah, ibaratkan itu teman-teman harus spare 1,5 GB RAM tiap node, 1,5 sampai 2 GB lah. Itu untuk mereka ini, komponen-komponennya ini, karena banyak kan ya. Belum lagi teman-teman misalkan untuk setup monitoring, setup error tracking, log dan lain-lain, itu makan resource juga. Jadi plus minus sih sebenarnya teman-teman. Kalau misalkan workloadnya emang banyak dan perlu dimonitor, perlu fleksibel seperti yang di slide tadi, ini mungkin pilihan yang bagus. Tapi nggak selalu ya, nggak selalu kayak misalkan semua lagi sekarang kan lagi hype banget nih Kubernetes. Cuman balik lagi kebutuhan. Kalau emang workloadnya nggak terlalu perlu, siapa tahu app service lebih memberikan solusi gitu. Setelah dihitung-hitung pakai price calculator lebih murah gitu. Ya kalau misalkan workloadnya nggak terlalu ini, penggunanya juga, usernya, ya kenapa enggak gitu ya. Jadi disesuaikan lagi dengan kebutuhannya gitu. Jadi jangan terlalu terpaku harus ini. Toh misalkan app service dia bisa menyediakan HA juga kok, walaupun yang memprovide adalah si dari cloud providernya gitu ya gitu. Oke, selanjutnya kita setup Kubernetes di lokal. Jadi mungkin teman-teman sebelumnya udah punya Docker desktop ya. Nah jadi teman-teman buka Docker desktopnya, ini kebetulan sini udah nyala. Teman-teman bisa ke setting, bagian Kubernetes, enable Kubernetes, dan apply and restart. Jadi biasanya dia akan butuh waktu ya, tergantung internet teman-teman, karena Kubernetes di sini itu dia kalau nggak salah based on K3s ya. Jadi dia tuh sebenarnya di atas kontainer juga. Jadi membutuhkan koneksi internet untuk download ini itu gitu. Lalu nah satu tips lagi nih, barangkali teman-teman sekarang bisa nih, tapi besok misalkan mau jalanin Kubernetes lagi nggak bisa. Nah itu teman-teman coba run Dockernya itu sebagai administrator. Barangkali dia butuh ada akses tertentu gitu ya. Soalnya saya sempat ngalami kemarin. Dan setelah pakai run as admin, semua jalan normal. Nah ketika udah jalan semua nih, kita pastikan lagi udah jalan. Biasanya saya ngeceknya tuh kubectl get nodes. Jadi ini untuk mengecek apakah udah nyala atau belum. Nah di sini udah dengan nama Docker desktop, statusnya sekian. Nah dia sebagai control plane di sini karena ya di lokal lah ya gitu, dengan version sekian gitu. Nah selanjutnya kita coba kubectl get pods. Oke, di default namespace itu nggak ada. Jadi seperti yang dibahas tadi, ada beberapa namespace kan. Misalnya kita mau buat development, staging, production itu bisa. Cuman by default itu namanya default namespace gitu. Nah kalau udah saya mau sedikit menyarankan untuk sebenarnya untuk pemula mungkin
lebih disering-seringkan pakai CLI ya, menggunakan perintah-perintah kubectl. Tapi kalau mau enak, itu teman-teman bisa menggunakan lens. Jadi lens ini adalah GUI atau graphical user interface untuk Kubernetes ini. Dan ini cukup membantu sih dan praktis. Untuk saya di kerjaan juga lebih sering pakai lens karena ya UI-nya cukup interaktif lah. Dan sini kita bisa lihat clusternya. Kebetulan di sini saya ada dua, yang satunya itu Rancher, saya sempat nyoba-nyoba juga, dan yang kita pakai adalah Docker Desktop. Nah, ini tinggal kita klik aja, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, lalu kita lihat node-nya. Nah, cuma ada satu node ya, sama seperti ini tadi. Lalu pods-nya di default juga nggak ada. Lebih seperti itu. Lalu oke, instalasi kubectl. Untuk kubectl sendiri bisa diinstal di sini ya. Ini cukup mudah sekali kok teman-teman, tinggal jalanin 1-2 perintah aja maka akan terinstall. Oke, jadi tinggal install kubectl on Linux. Nah, tinggal ini kan kita pakai WSL ya, udah kita tinggal jalanin satu perintahnya aja. Iya, cuman gitu doang. Tinggal ini di copy, paste, enter, udah. Ini karena saya udah ini, jadi ini dia akan jalanin script otomasi gitu. Cukup mudah sih teman-teman. Nah, selanjutnya ada contoh konfigurasi Kubernetes. Nah, saya nggak akan jelasin yang ini kayaknya karena terlalu jelimet. Saya akan coba jelasin yang udah saya buat di sini. Jadi kemarin kan kita udah sempat nyobain yang Docker. Nah, sekarang kita cobain yang di Kubernetes ini. Jadi kita akan coba dari pods. Jadi pods itu sama seperti kontainer ya, kalau Docker kemarin gitu. Apply, lalu nama filenya yaitu pod nginx. Ini Kubernetes adalah foldernya, lalu pod nginx, lalu kita enter. Pods nginx created, lalu get pods. Foldernya seperti itu. Nah, kenapa saya bisa pakai K? Karena saya buat alias di sini ya. Saya buat alias di sini. Nah, K sebenarnya kubectl. Biasanya saya buat kayak Terraform, terus beberapa itu saya pakai alias biar nggak kepanjangan lah. Kalau kita lihat lagi, nah udah running di sini. Nah, kalau kita mau ngecek, kalau kemarin kita bisa langsung Docker run bla 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 langsung kebuka ya. Nah, karena ini di Kubernetes by default dia nggak terbuka. Jadi kita harus port forward dulu. Nah, caranya gimana sih? Caranya adalah menggunakan perintah kubectl port forward. Oke, maaf. Jadi by default ya, kalau untuk port forward itu nggak bisa di bawah port 10.000 atau berapa ya. Pokoknya saya tuh pakai port 60 ribuan. Oke, mohon maaf teman-teman, saya ada kesalahan komen tadi. Jadi komennya yang benar itu adalah nih, saya taruh sini ya. Nah, itulah kekurangan seringan pakai lens ya teman-teman. Jadi kadang suka lupa mapping komennya ini. Jadi kita mapping dari port 80 yang di nginx ini ke port 61256 yang ada di lokal kita. Jadi ketika kita di lokal jalan port 61256 itu akan nge-refer yang di dalam container. Lebih seperti itu. Nah, kemudian ini ada deployment. Di sini deployment itu jadi misalkan kita mau set jadi kan portnya cuma satu nih. Nah, kalau misalkan kita punya 3, masa kita buat satu-satu? Enggak. Jadi di sini ada deployment salah satunya. Dan dimana kita bisa mendeklarasikan replikanya ada berapa, misalkan 3. Berarti ada 3 pot yang akan menyala gitu. Kita coba ya. Kita apply F Kubernetes lalu deployment. Nah, maka dia nanti akan membuat 3 ya dengan nama yang agak random nih, biasanya nih nginx, terus dia tipe deployment, lalu ada bla 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 di belakangnya ini, seperti itu. Nah, ini banyak hal ya di Kubernetes ini, seperti udah saya sempat spill di awal, kayak ada autoscaler, terus ada service type-nya juga, load balancer, ingress dan lain-lain. Nah,
Mungkin nanti akan ada di video terpisah, saya akan membahas lebih dalam ya terkait service dan Inggris. Jadi di video kali ini mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau coba lagi ya deployment-nya tadi. Nah, udah running. Nah, sekarang kita coba workflow-nya. Tadi kan kita lewat CLI. Nah, sekarang kita lewat GUI. Nah, kalau lewat GUI, oke, sorry, ini saya ada salah port 8 GB di sini. Nah, salahnya saya port 80. Oke. Nah, configure dia akan membuat lagi. Nah, biar nggak lupa, saya commit. Seperti biasa, untuk ini nanti ada di kolom deskripsi untuk repo-nya. Ini bisa teman-teman lihat. Yang ini ya. Oke. Iya, oke, aman. Nah, kita cek lagi. Nah, udah up lagi. Nah, port 80. Kita forward random di sini. Start. Nah, sama aja. Modus baju dan dia random di sini. Oke. Begitu teman-teman. Terima kasih. Mohon maaf mungkin atas kekurangannya ya dalam saya share kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Feel free teman-teman kalau misalkan punya pertanyaan terkait DevOps, tidak usah sungkan untuk DM di IG atau LinkedIn dan lain-lain, ada di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.